Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Dalwa Waalaikumsalam. TV dimanapun Anda berada, ikhwan wal akhwat, teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dengan saya Muhammad Yudhan Hamid di acara tercinta kita tentunya Santri Kepo. Keponya di sini menambah wawasan. Teman-teman, asal ikhwan fillah, di pertemuan kemarin kita sudah membahas adab-adab tholabul ilm. Tentunya di sana kemarin kita telah banyak mendapatkan faedah, mulai dari bagaimana kita harus berakhlak terhadap masyayikh kita, dan juga dari Ustadz Salafi Muhammad memotivasi kita selalu agar kita tetap berakhlakul karimah kepada masyayikh kita. Dan sekarang kita membahas tema yang tidak kalah menariknya dari kemarin, yaitu bagaimana sikap-sikap keromantisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja dengan narasumber yang sangat spesial hari ini, Al-Ustadz Hamid Al-Hamid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah bikhair wa afiyah. Alhamdulillah. Kebetulan sekarang temanya adalah sikap keromantisan Rasulullah SAW. Sebagaimana kita ketahui teman-teman, bahwasanya Rasulullah adalah insanul kamil, manusia yang sangat sempurna. Dikatakan, seorang syair mengatakan bahwasanya beliau basyarun la akal basyar. Beliau adalah manusia, akan tetapi tidak seperti manusia biasa. An-nasu Rasulullah yaqutatun wan nasu kal hajar. Rasulullah seperti batu yakut dan manusia yang lain seperti batu-batu biasanya. Bayangkan batu yakut dibandingkan dengan batu-batu biasanya, sungguh sangat tidak terbayangkan. Nah, darinya lah kita mengambil banyak pedoman, banyak contoh-contoh, mulai dari contoh duniawi, akhirat, dan juga contoh-contoh kehidupan. Dan sekarang kita akan mengambil contoh-contoh daripada Rasulullah dalam segi keromantisannya. Langsung saja kita kepada narasumber Al-Ustadz Hamid Al-Hamid. Timbul pertanyaan Ustadz dari keromantisan, dari tema sikap romantis Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah itu romantis kepada istrinya itu, yang Rasulullah sendiri adalah panutan umat, insan kamil. Terus bagaimana keromantisan Rasulullah? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita membahas tentang keromantisan Rasulullah ya, mungkin kalau boleh agar menambah cinta kita kepada Rasulullah terlebih dahulu, karena tadi juga ya, menyebutkan tentang Rasulullah ini al-insanul kamil ya, benar sekali. Bahkan Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki dalam kitabnya Al-Insanul Kamil, beliau ini mencoba untuk menggambarkan seberapa sempurna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pada muqaddimah kitabnya itu menjelaskan demikian. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekarang aku sempurnakan agama ini, yaitu agama Islam tentunya. Maka beliau mengajak kita berpikir secara logika. Kata beliau, kalau agama ini sempurna, maka pasti yang membawa jauh lebih sempurna kan? Iya. Jadi contohnya kalau kita ingin mengangkat sesuatu yang berat, pasti yang mengangkat ini harus yang lebih kuat, biar bisa memindahkannya. Maka demikian juga ketika Allah berfirman, Islam ini agama yang sempurna, ternyata yang membawa Rasulullah, jelas Rasulullah lebih sempurna daripada Islam itu sendiri. Makanya ketika ditanya istri beliau seperti apa sih akhlak Rasulullah, maka Sayyidatuna Aisyah menjawab, Al-Quran wa mazada. Persis seperti Al-Quran, bahkan lebih. Jadi Rasulullah ini bisa kita bayangkan, bisa menjadikan panutan dalam banyak hal. Mungkin kita membaca Sirah Nabawiyah, ada kitab Nurul Yakin, ada khulasohnya, mungkin ya di situ menjelaskan tentang perang dan macam-macam. Tapi tidak lepas dari itu, kalau kita membahas hadis-hadis, terutama kita ingin mencari tema berkaitan dengan keluarga, maka kita akan menemukan hadis dan berikut kisah keromantisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ya, kalau boleh saya tambahkan untuk menyifati kesempurnaan Rasulullah, ya, para sahabat, para ulama mengatakan bahwasanya Rasulullah Islam ini mengajarkan kita segala hal. Bahkan bal fil khara'ah gitu kan, bahkan hal-hal yang mungkin menurut orang remeh seperti di dalam kamar mandi dan misalnya itu, ya Islam sungguh mengajarkannya dengan detail. Atau juga mungkin kita bisa mengambil pelajaran yang menimpa kita semua ya, bukan hanya kita umat muslim, mungkin seluruh penjuru negeri, yaitu wabah atau virus corona ini kan, kita bisa mengambil pelajaran, lihat
di mana tim medis yang disepakati negeri, bukan hanya negeri Indonesia, bahkan seluruh negeri ya, tim medis itu menyepakati untuk mencegah baik pun mengobati virus corona ini dengan seperti mencuci tangan, yang mana Islam terbiasa dengan itu. Ya kan? Karena kita minimal dalam sehari itu 5 kali kita wudhu, di mana dalam wudhu ada sunnah membasuh tangan sebelum wudhu itu sendiri. Bahkan ketika wudhu ya, setelah niat dan membasuh wajah, kita membasuh tangan lagi. Bahkan disunahkan juga ketika makan, kita pasti makan kan dalam sehari, walaupun sekali, ada yang 2 kali, bahkan 3 kali mungkin. Kita disunahkan cuci tangan sebelum makan, setelah makan cuci tangan. Jadi cuci tangan dan cuci tangan. Ya. Menjaga jarak, ya adanya virus corona kita disuruh jaga jarak. Kita sudah mengajarkan bagaimana kita menjaga jarak, bagaimana kita bergaul, apalagi yang bukan mahram, sudah jelas. Berpakaian panjang, kita sudah dijelas untuk menutup aurat. Bahkan juga sampai kita diperintahkan untuk selalu memakai masker. Wanita-wanita kita diperintahkan untuk memakai cadar. Jadi itulah sekilas kalau kita ingin melihat alangkah sempurnanya Islam. Lalu itu aja hal yang remeh. Tentu hal yang berkaitan dengan yang luar biasa keseharian kita seperti pernikahan, karena itu bukan hal yang remeh. Karena pernikahan ini berucapkan lafaz ijab, qabul, qabil, nikah dan seterusnya. Semenjak itu kehidupan kita, makanya orang mengatakan lembaran baru, karena akan ada kewajiban baru. Dari kita mengucapkan ijab qabul sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia tentunya. Bahkan setelah meninggal kita akan dituntut dengan kewajiban kita berkaitan dengan keluarga. Bagaimana sosial kita kepada istri, dan bagaimana nanti juga sikap dan sosial kita kalau kita memiliki putra dan putri. Nah, berkaitan dengan ini tentu kalau kita ditanya seperti apa sih sikap Rasulullah SAW, maka secara global saja ya, karena mungkin nanti akan ada pertanyaan yang lebih mendetail pastinya ya. Jadi secara singkat Rasulullah ini sifat romantis beliau bisa kita lihat dengan beliau memiliki panggilan khusus kepada istri-istrinya. Jadi ya, jangan kita pikir panggilan sayang, romantis, manja itu hanya kita dengar dari sinetron. Enggak, Rasulullah sudah mengajarkannya. Iya, contoh saja ya, kita mungkin sering mendengar nama ya Aisyah Humaira gitu kan, atau Fatimah Humaira. Nah, kata Humaira sendiri ini sebenarnya adalah panggilan manja Rasulullah kepada Sayyidatuna Aisyah, ya, istri beliau. Jadi beliau memanggil Humaira itu yang artinya yang pipinya kemerah-merahan. Jadi memanjakan Sayyidatuna Aisyah. Jadi dari segi panggilan beliau mengajarkan kita, lalu bagaimana keseharian beliau bersama istri-istrinya. Bahkan di dalam riwayat, lihat ada riwayat di mana beliau itu kalau minum selalu menyuruh ya, jadi istrinya buat minuman. Anggaplah kalau kayak sekarang kopi mungkin di pagi hari ya, istri menyiapkan untuk suaminya sebelum berangkat kerja. Pasti ketika sudah dibuatkan, Rasulullah ini selalu mengatakan, wahai Khadijah ketika bersama Sayyidatuna Khadijah, wahai Aisyah ketika bersama Sayyidatuna Aisyah, untuk diminum terlebih dahulu. Jadi ketika sudah diminum ya, atau disuruh untuk cicipi, saya gitu kan suami untuk memanja istrinya, cicipin dulu enak enggak kira-kira. Dan iya sudah manis kok, udah pas. Maka Rasulullah memutar balik cangkir itu, memilih dari bekas istrinya untuk diminum, menunjukkan keromantisan Rasulullah SAW. Dan iya, banyak sekali sikap keromantisan yang kalau kita sebutkan akan mendetail banyak. Nah, seperti itu. Beliau tuh minum di bekas minumnya istrinya. Iya, jadi beliau itu, dan bukan hanya itu, beliau juga tidak jarang ya di dalam riwayat itu makan satu piring bersama istri. Ya, bahkan dan banyak masih riwayatnya yang berkaitan dengan keromantisan beliau bersama istri-istrinya. Ya. Tapi seberapa romantis sih Rasulullah dengan istrinya? Kalau kita ingin tahu ya, jadi kalau mau kita bayangkan seberapa romantis Rasulullah SAW kepada istri-istrinya, maka saya ingin mengangkat kisah keromantisan Rasulullah SAW dengan Sayyidatuna Khadijah. Nah, jadi banyak memang kisah romantis bukan hanya dengan Sayyidatuna Khadijah, cuman saya memang spesial kepada Sayyidatuna Khadijah karena beliau memang dispesialkan oleh Rasulullah SAW, karena Rasulullah sendiri yang mengatakan saya lebih mencintai Sayyidatuna Khadijah karena memang saya pun memiliki keturunan, yaitu para habaib yang kita kenal atau ahlul bait, yang mana datangnya dari Sayyidatuna Fatimah, dari putra beliau Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, yang mana Sayyidina Fatimah ini adalah putri Sayyidatuna Khadijah. Jadi saya akan mengambil sedikit ya langsung kisah romantis sebelum saya menyebutkan mungkin kenapa bisa romantis. Yang penting saya menyebutkan kisah, salah satu kisah keromantisan Rasulullah SAW. Jadi ya, di antaranya bisa kita bayangkan ketika Rasulullah Sayyidatuna Khadijah meninggal pada tahun 10 kenabian, pada tahun 10 Nabian ya. Ada yang mengatakan 1,5 tahun sebelum Rasulullah hijrah, nantinya Pak, Isra dan Mi'raj. Nah, itu meninggal. Sayyidatuna Khadijah, Rasulullah sedih.
Bahkan kita tahu kan dalam sirah disebut Amul Huznu sampai sekarang ya dicatat dalam sejarah sebagai Amul Husni, tahun kesedihan. Kenapa? Karena Rasulullah itu para sahabat tidak pernah melihat Rasulullah SAW sedih sebagaimana kehilangan Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Jadi itu menunjukkan betapa cintanya Rasulullah SAW. Sebagaimana tadi juga antum sudah sebutkan, Rasulullah ini basyarun lakal basyar ya. Bagaimana Imam Ali Al-Habsyi menyebutkan beliau ini manusia. Ya manusia kayak kita, artinya punya hati. Tapi lakal besar, memang beliau manusia pilihan tidak bisa kita samakan, cuman tetap punya hati. Yang artinya ketika seseorang yang beliau cintai itu meninggal dunia, meninggalkan beliau sedih. Sebagaimana putranya Sayyidina Qasim meninggal dan putranya beliau sempat sedih. Begitu juga ketika istri tercinta beliau Sayyidatuna Khadijah meninggal, terlihat dari raut wajah beliau itu sedih sehingga disebut dengan Amul Husni, karena para sahabat tidak pernah melihat Rasulullah sesedih itu. Bahkan di dalam riwayat Rasulullah ini tidak menikah sampai beberapa bulan, bahkan dicantumkan dalam riwayat paling lama itu disebutkan sampai 1 tahun tidak menikah Rasulullah. Iya, tidak langsung menikah dengan Sayyidina Aisyah, tidak. Bahkan beberapa bulan, bahkan ada riwayat mengatakan sampai 1 tahun. Kenapa? Ya karena Rasulullah masih mengenang Sayyidatuna Khadijah saking besarnya. Bahkan di dalam riwayat ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, seharusnya kamu menikah lagi. Kenapa demikian? Kamu punya putra-putra yang harus diurus. Sedangkan kamu juga harus berdakwah seorang nabi. Kamu harus ngurusin umat, keluarga iya. Jadi butuh kepada seorang istri. Lihat jawaban Rasulullah. Alangkah romantisnya Rasulullah menjawab dengan kata-kata, masih adakah wanita di dunia ini selain Khadijah? Saking besarnya cinta Rasulullah SAW. Bahkan tidak berhenti di situ. Pernah juga ada sebuah riwayat mengatakan ketika Fathu Makkah, Rasulullah berhasil menaklukkan kota Makkah, beliau masuk, tentu orang-orang muslim Makkah yang lama ingin melihat Rasulullah, menyambut beliau, datang ingin bersalaman, hal yang wajar kan, kita mungkin juga kedatangan habaib atau siapapun yang menurut kita orang besar, pasti kita ingin datang dekat, ingin bersalaman, melihat langsung kan, begitu juga dengan keadaan umat muslim pada saat itu di Makkah. Semua orang berbondong-bondong ingin melihat, mendekati Rasulullah SAW. Namun ada hal yang mengejutkan, Rasulullah justru meminta untuk dibukakan jalan, beliau menyampaikan seorang wanita yang sudah tua, lalu beliau rela di salah satu riwayat menggelar seperti lidah yang antum pakai gitu kan, digelar hanya untuk duduk bersama seseorang yang nggak dikenal. Jadi orang sudah tua, nenek sudah tua, beliau duduk. Maka Sayyidina Aisyah pun bertanya-tanya kan, loh orang ini banyak datang ingin menemui Rasulullah, kok Rasulullah malah menemui seseorang yang nggak dikenal, bahkan rela menggelar ridaknya, surbannya untuk diduduki berdua. Maka Sayyidina Abu Bakar menjawab, ya Aisyah, tidak tahukah kamu siapa itu? Kata Sayyidina Aisyah, nggak tahu, hai Aisyah, siapa itu? Itu adalah sahabat Sayyidatuna Khadijah. Rasulullah senang duduk bersama dia untuk mengenang masa-masa bersama Sayyidatuna. Jadi nggak bisa kita bayangkan betapa besarnya cinta Rasulullah SAW. Kalau boleh saya tutup ya kisah ini dengan kisah pernah Rasulullah ini tidur ya, bukan tertidur ya, dengan putri beliau. Jadi kisah ini diriwayatkan oleh putri beliau Sayyidatuna Fatimah. Beliau tertidur, tiba-tiba beliau terbangun dan mengatakan, apakah Sayyidatuna Khadijah datang? Apa Khadijah datang? Gitu. Maka Sayyidatuna Fatimah tersentak. Kenapa beliau kaget? Sayyidatuna Fatimah tahu karena Sayyidatuna Khadijah sudah meninggal. Maka mengingatnya, ya, Abah, bukankah ibu sudah tidak ada? Maka Rasulullah astagfirullah. Kata Rasulullah, saya tahu siapa yang datang. Ini pasti Halah namanya. Halah itu adalah adik Sayyidatuna Khadijah. Kata Sayyidatuna Fatimah, dari mana engkau tahu cara ketuknya sama persis seperti cara mengetuknya Sayyidatuna Khadijah? Maka ketika Sayyidatuna Fatimah buka, ternyata benar itu adalah adik kandung Sayyidatuna. Bahkan cara ngetuknya, bayangkan, cara mengetuk Sayyidina aja itu hafal. Jadi, iya. Jadi nggak bisa kita bayangkan novel mana sih, kisah cinta mana sih. Dan ini bukti nyata dan ada riwayatnya. Jadi, luar biasa. Nggak bisa kita pungkiri betapa Rasulullah itu menjadi suri tauladan dalam segala hal, bahkan dalam hal keromantisan. Mungkin seperti itu. Teman-teman, sudah kita dengarkan bagaimana keromantisan Rasulullah dengan istrinya yaitu Khadijah. Kita sudah dengarkan bahwasanya novel manapun, cerita romantis manapun tidak ada tandingannya yang dibandingkan dengan keromantisan Rasulullah SAW. Dan jangan kemana-mana, tetap di Santri Kepo, karena setelah ini kita akan membahas pembahasan yang lebih menarik lagi, lebih seru lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Santri Kepo. Keponya di sini menambah wawasan.